Pak Deddy dalam kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang menjadi orang tua yang bijaksana di masa pandemi. Kami persilakan kepada Pak Deddy Nurdiawan, waktu maksimal 20 menit. Dan Dewan Pendidikan di Kabupaten Lamongan dan siapa saja yang menyimak, dan tak lupa guru kita semua yang tadi telah menyampaikan materi, Prof. Zaki, semoga ilmunya terus mewarnai perjuangan kita semua di dunia pendidikan. Saya tadi menyimak materi pertama dan alhamdulillah semua materi saya sudah tersampaikan Pak Gofur. Jadi ini tanpa ada komunikasi batin namanya ya. Pandemi ini penting sekali dan oleh Prof tadi sudah disampaikan, saya pikir sudah tersampaikan semua. Jadi saat ini saya menyiapkan materi dengan judul baru saja ini 5 menit saya buat, supaya bisa melengkapi teman-teman semua yang sedang menyimak. Tapi saya meng-highlight sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Prof bahwa orang tua itu memiliki peran sentral ya di dalam pendidikan anak-anak kita semuanya. Jadi orang tua adalah tokoh sentral. Jadi meskipun ada sekolah, meskipun ada kampus, keluarga adalah core system dari sebuah pendidikan. Oleh karena itu, saya mengingat salah satu kutipan yang sering dikutip ya, ini dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa di dalam hidup anak-anak itu ada 3 alam yang menjadi pusat pergaulannya dan sekaligus menjadi sekolahnya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan pergerakan pemuda. Ini yang oleh Undang-Undang Pendidikan diterjemahkan menjadi tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, jadi sekolah anak itu ada di mana? Pendidikan anak itu ada di mana? Tidak hanya di sekolah, tetapi juga di keluarga. Oke, baik. Ini sudah dikupas semua tadi, cukup signifikan di materi yang sebelumnya. Oleh karena itu, izinkan saya berpindah dari materi ini, tapi saya ke materi tentang digital. Jadi saat ini penduduk Indonesia tahun 2020 hasil sensus ya dari BPS dan saya kutip dari Kata Data bahwa penduduk Indonesia itu didominasi oleh alfa. Kalau kita bicara komunitas sekolah di sini SD dan SMP, maka anak-anaknya kan generasi Z dan satu dia ahli sekali urusan digital. Jadi mungkin Bapak Ibu sering menjumpai kalau mau pintar sekali memainkan banyak hal terkait handphone yang berbahasa Inggris semua. Nah, jadi itu fakta yang pertama. Jadi anak-anak atau lewat sosial media yang lain itu lancar sekali. Tapi kalau sudah tatap muka dengan guru, tatap muka dengan orang tua, biasanya ada hambatan itu komunikasi ke atas. Jadi milenial, Gen X, bahkan baby boomer. Mungkin kepala sekolah ini banyak yang baby boomer. Nah, sementara angkatan saya ini Gen X, fokus. Jadinya fokus. Dengan kata lain, dia susah untuk multitasking. Jadi kita sering menegur anak-anak kita, kamu kalau belajar yang fokus. Nah, sebenarnya itu nasihat untuk kita. Ya, tidak berpanjang omong di sini, saya mau bilang bahwa ini loh
kehidupan anak-anak kita, gadget, handphone. Ini tantangan kita hari ini. Apa? Ada dua hal. Kita, orang tua, tidak lagi yang paling pintar. Kita, orang ya, itu pohon apa ya? Oh, ini pohon belimbing. Misalnya dengan menit, anak itu bisa menemukan jawaban kita itu benar atau salah. Kita juga tidak lagi paling didengar, Pak Bu. Ya, ingat ini, nasihat kita itu kalah dengan nasihatnya TikTok. Nasihat kita itu kalah dengan nasihat selebgram. Wahai betul-betul, wahai para guru, wahai para orang tua, wahai para kepala sekolah, dan siapapun sebagai aktor, pejuang, pendekar di dunia pendidikan, kita tantangannya dua hal ini. Nah, padahal sebagai orang tua, nanti api neraka, kita punya mandat dari Quran, kita punya mandat dari Al-Khaliq bahwa kita loh yang harus jagain mereka. Tapi lah, nasihat kita tidak didengar hari ini. Jadi gimana dong gitu? Nah ini PR besar kita hari ini nih. Kita punya mandat ini, tapi kita nggak didengar lagi. Jadi harus ada dari cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi, cara kita ngajar, dan juga termasuk cara kita memberikan keteladanan. Kita harus paham ini ilmu orang tua. Kita sebagai orang tua harus mau belajar. Kalau enggak, yang paling atas nih, authoritarian, jadi otoriter. Fokusnya pada ketaatan, fokusnya pada disiplin. Ya. Kenapa belum bangun? Oh, kayak gimana terserah. Nah, ada yang ini lebih parah, paling kanan, uninvolved, cuek. Ya, terserah. Anak mau gimana, nggak ngurusin. Pokoknya ada strategi. Nah, ini konkret. Ya. Karena waktu kita nggak banyak ini. Ya, langsung konkretnya jadi gimana Pak Didi? Nih, strateginya mengkonkretkan hubungan yang positif. Satu, ngobrol di meja makan, atau pas lagi jalan-jalan, di mobil. Ini diulang-ulang terus, karena ini konsensus yang sifatnya prinsip dan pokok. Apa itu? Ini konsensus yang sifatnya prinsip dan pokok. Patuh kepada orang tua, hormat kepada orang tua, bakti kepada orang tua. Nah ini oke. Yang kedua, nah pelajari dan masuki dunianya, Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu main TikTok, ngelarang, tapi masukin, pelajari gimana sih cara kerjanya Instagram itu. Apa sih DM itu? Ya. Kamu udah ngubungin teman kamu, sudah di DM. Orang tua nggak ngerti di Quran itu ada dia sukanya lebih ke bagaimana qiraah, masuk di dunia qiraah. Kalau di Mandiri yang berjiwa merdeka. Oke. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi kita buat konsen cendukannya. Beda Pak, tiap anak beda. Anak 5 bisa 5 cara. Ya. Gimana cara emosinya? Kita harus menjadi orang pertama yang memeluknya kalau ada apa-apa dengan anak kita ini. Jangan orang terakhir. Nah ini terkait khusus tentang penyampaian pesan. Jadi kalau kita ingin menyampaikan pesan, nah, panggil kan? Bapaknya baca Quran. Adiknya udah duduk di depannya. Tunggu ya, Dek. Ini gaya media paling tepat untuk si kakak adalah
verbal. Kita ngomong WhatsApp nggak cocok, ya pakai video misalnya. Ini harus apa selalu kita melibatkan Allah. Ya. Kan kalau perlu apa namanya pengayaan pada kesempatan diskusi pada siang hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi, luar biasa penyampaian Pak Dedi dalam kesempatan hari ini. Ini ada pertanyaan dari komite sekolah. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kegiatan diskusi ini nanti akan ada door prize berupa kaos dan juga buku dan juga beberapa hal yang nanti bisa diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk door prize akan diberikan kepada 10 orang melalui nanti diacak secara langsung oleh langsung melalui mesin. Itu ini ada pertanyaan kepada Prof. Zaki terlebih dahulu. Prof, urusannya sangat menarik di era pandemi ini, memang merubah semua tatanan kehidupan di masyarakat, baik psikososial, bahkan spiritual kita, terutama bagi emak-emak yang selama ini jadi ibu rumah tangga, berubah profesi jadi guru. Ini tentu, halo? Ya Pak Gofur, silakan Pak. Oke. Jadi berubah profesi jadi guru ini tentu butuh adaptasi yang sangat berat. Bagaimana Prof langkah supaya ortu bisa beradaptasi dengan profesi barunya tanpa harus merubah tugas pokok sehari-hari. Yang kedua, beliau ini permohonan kepada DPR dan Dinas Lamongan dalam pembelajaran di era pandemi ini bisa segera memungkinkan dilakukan pembelajaran secara offline dengan tetap mengutamakan warga sekolah tidak terkonfirmasi COVID-19. Mohon difasilitasi masker, face dan lain sebagainya. Berikut Prof, itu pertanyaan dari salah satu peserta, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu sambil menunggu yang lain. Karena memang ini, mohon maaf, jaringannya hari ini memang hampir semua terkendala, jadi mohon nanti bisa disimak dengan sebaik-baiknya. Kami persilakan Prof. Ya, terima kasih Pak Gofur. Saya mendapati beberapa komentar pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak Gofur di grup itu, di chat box ya, sangat bagus sekali. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, bedanya guru sama orang tua itu sederhana sekali. Untuk menjadi guru itu ada sekolahnya, ada pendidikannya, ada pelatihannya, dan itu juga berkelanjutan. Tidak bisa sekarang ini dalam waktu sudah lama sebetulnya orang tiba-tiba bisa menjadi guru, tidak bisa. Kenapa? Harus kuliah juga harus di pendidikan. Kalau tidak pendidikan maka harus mengikuti PPG gitu ya. Kalau tidak mengikuti PPG yang sudah menjabat sebagai guru maka ada PLPG dalam jabatan dan seterusnya. Itu pun nanti akan ada MGMP, ada macam-macam ya, selalu proses pelatihan dan upgrading keterampilan dalam menyelenggarakan pembelajaran di sekolah. Jadi artinya untuk bisa menjadi guru itu prosesnya panjang. Keterampilan dibutuhkan itu juga banyak. Dan pemerintah melakukan intervensi untuk menjamin supaya pembelajaran di sekolah itu terlaksanakan dengan sangat baik sekali. Sebaliknya, menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, tidak ada proses pendidikannya, tidak melalui proses pelatihan, tidak melalui proses pendampingan. Tiba-tiba saja
orang setelah melakukan pernikahan, ijab kabul, lalu terjadi proses persemaian dan seterusnya, lalu punya anak. Lalu tiba-tiba saja dia kemudian bisa menjadi orang tua gitu. Nah, artinya dari sisi prosesnya berbeda. COVID lalu kemudian merubah semuanya. Sekarang tidak bisa lagi orang tua itu berpangku tangan dengan mengatakan bahwa loh, tugas saya selesai dengan membawa anak-anak saya ke sekolah. Nggak bisa. Kenapa? Karena sekarang tidak ada PTM. Prosesnya harus PJJ. Artinya anak-anak itu learning, harus studying itu at home, bukan at school. Gitu. Nah, karena itu buku yang tadi saya sampaikan itu adalah mengingatkan kita semua. Ingat loh, anak-anak itu learning bukan schooling. Itu tugas mulia kita bersama. Orang tua ketika dihadapkan pada problem seperti itu, aduh, seperti yang ada di video TikTok tadi itu, emak-emak dengan sangat ekspresifnya ya, emak-emak pikirannya meletek. Jadi macam-macam. Itu tidak hanya dia, banyak kita temukan gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, menurut saya ini, saya sudah menyarankan ke banyak pemangku kepentingan di pemerintahan, termasuk saat webinar dengan Mendikbud. Saya menyampaikan begini, di Kemendikbud itu di pusat itu ada namanya Direktorat Keayahbundaan. Tetapi pertanyaannya adalah parenting education itu masih sangat lambat dibanding dengan upgrading teaching skills atau teaching strategies kepada guru-guru. Padahal secara kelembagaan sudah ada Direktorat Keayahbundaan. Itu satu. Nah, yang kedua, kita tidak pernah, pemerintah mungkin bukan tidak pernah, masih lemah penangkapan saya untuk memperkuat parenting education, pendidikan keayahbundaan, baik kemudian bekerja sama dengan ormas, bekerja sama dengan sekolah, gitu ya. Contoh paling konkret, komite sekolah bisa menginisiasi berlangsungnya atau terselenggaranya pendidikan keayahbundaan bagi orang tua siswa di masa pandemi. Tadi itu yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Dadito itu menarik sekali. Dengan beberapa clustering bagaimana cara mendidik anak-anak itu. Ketika sekarang eranya berbeda dan seterusnya, orang tua tidak lagi kemudian satu-satunya orang yang jangankan kemudian dijadikan sebagai referensi, didengar saja tidak satu-satunya. Bagus sekali tadi yang disampaikan oleh beliau. Nah, di ruang seperti ini lalu harus ada upgrading, Pak. Menurut saya, komite sekolah, mumpung ini ada dari Kemendikbud, ada dari Pemkab, ada di Dewan Pendidikan, menurut saya di ruang pandemi sekarang ini, teman-teman Dewan Pendidikan perlu untuk mendorong komite sekolah masing-masing sekolah itu untuk membuat parenting education, pendidikan keayahbundaan, minimal begini. Ketika mereka tidak punya skill untuk mendidik anak-anak secara formal dengan kurikulum yang ada di sekolah, lalu apa sih yang bisa mereka lakukan di ruang yang terbatas itu, gitu ya? Loh, kalau guru itu kan harus menjadi payung. Kalau anak-anak emosi, guru nggak boleh menjadi nggak boleh terlibat emosi yang sama. Kenapa? Karena supaya berfungsi dengan baik, dia harus menjadi payung. Payung itu emosinya harus lebih besar daripada yang dipayungi. Ada ilmunya. Mereka harus belajar psikologi perkembangan, mereka harus belajar psikologi anak dan seterusnya. Untuk menjadi guru banyak ilmu yang harus mereka pelajari. Tapi menjadi orang tua yang harus juga punya tugas mendidik anak, ketika sekarang mereka harus melakukan pendidikan yang sama, gitu ya, di rumah. Kalau tidak dibekal dengan parenting education yang baik, menurut saya ini yang kemudian indikasi yang disampaikan oleh banyak pengamat pendidikan disebut dengan istilah learning loss. Ada momen di mana anak-anak mengalami kehilangan masa belajar gitu. Kenapa? Ruang mereka yang paling banyak di rumah, waktu mereka yang banyak di rumah tidak mendapatkan pendampingan yang baik oleh orang tua. Saya kira materi-materi yang terkait dengan pendidikan keayahbundaan, seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Dr. Dedi ini penting sekali. Nah, Lamongan ini kan kabupaten dengan tingkat literasi akademik yang relatif jauh lebih baik dibanding kabupaten lain di Jawa Timur ya. Jumlah sekolah paling banyak.
Dulu ketika saya masih menjadi ketua LP Ma'arif Jawa Timur itu data paling banyak 600 sekian sekolah yang punya Ma'arif. Belum yang di bawah teman-teman di Dasmun Muhammadiyah, belum yang di lembaga-lembaga ormas yang lain, belum punya pemerintah. Sayang sekali kalau tidak diikuti. Kita jangan terlalu banyak. Oke lah, penguatan di ruang pembelajaran sekolah, guru dilatih, itu yes, mutlak memang ya, karena memang ada kebutuhan. Tetapi di masa pandemi ini harus dilakukan revitalisasi peran orang tua. Caranya adalah mereka perlu didampingi semaksimal mungkin supaya tidak muncul pertanyaan terus, aku piye iki? Wes ngene, aku duwe anak loro perawan. Tarah bekno pisan. Itu kan ekspresi ekspresi emak-emak yang sudah kegaulan super tinggi gitu ya, sudah nggak bisa mendampingi anak-anak, isinya itu tiap hari harus stres dan seterusnya. Itu menurut saya yang penting Bapak Ibu sekalian, sehingga ada ruang yang kita bisa maksimalkan. Dan komite sekolah itu pegang peran yang sangat penting sekali untuk bersama-sama dengan sekolah melakukan penguatan kesadaran mendidik anak, termasuk strategi-strateginya supaya ada input yang ditularkan oleh guru, oleh sekolah kepada orang tua. Kalau sebelumnya itu ada gagasan dari Mendikbud Pak Prof. Muhajir dulu dengan mengatakan sekolah sebagai rumah kedua, sekarang juga harus dibalik. Rumah itu sebagai sekolah kedua gitu. Kenapa? Memang kita diingatkan oleh Mustafa Al-Hulayi, dia mengatakan begini, al-ummu madrasatul ula idza adattaha adat sya'ban tayyib al-arab, bahwa ibu itu adalah sekolah utama, pertama dan utama. Jika kau siapkan perempuan dengan baik, maka kau siapkan sebuah generasi yang tertata dengan baik. Gitu. Nah, itu yang melahirkan kemudian sekolah pertama dan utama itu rumah, lalu sekolah itu rumah kedua. Sekarang ketika pandemi harus dilakukan penguatan sebaliknya. Itu yes, sekolah sebagai rumah kedua. Sekarang juga harus dibalik, rumah sebagai sekolah kedua. Nah, caranya bagaimana? Nah, komite sekolah melakukan intervensi di ruang ini bersama tim manajemen sekolah, Dewan Pendidikan, Kemendikbud, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan juga saya kira Pemkab Lamongan. Itu Pak Gofur, memasukkan saya Pak Gofur. Siap. Baik, Prof. Luar biasa untuk paparannya. Selanjutnya untuk Pak Dedi, ini ada beberapa pertanyaan, Pak, yang saya ringkas saja. Ada yang dari Ibu Janaim Koiria, ada juga dari beberapa pertanyaan tadi, yang kemudian secara ringkas beliau ingin menanyakan tentang bagaimana cara menyatukan visi antara kita sebagai pelaku pendidik atau pendidik dengan komite, dalam hal ini orang tua murid, yang masing-masing memiliki perbedaan, tentu memiliki perbedaan yang pandangan dan pertimbangan yang berbeda-beda, termasuk bagaimana di kegiatan online ini kan ada plus minusnya. Bagaimana kemudian pembentukan karakter itu di situasi online yang dalam tanda kutip nilai negatifnya itu. Kami persilakan Pak Dedi untuk memberikan tanggapan. Ya, baik, terima kasih. Tentang komite ini kapasitasnya Prof. Yakin, saya visi kalau hanya menjadi milik pemimpin, dia bukan visi. Maka ada satu teori yang bagus sekali yang mengatakan vision is shared vision. Nah, cara terbaiknya adalah tentunya dialog. Kalau dialog ini kan nggak bisa rapat yang sekedar formal, ya acara-acara formal ini nggak bisa, namanya dialog menjadi percuma. Oke, yang kedua mungkin ini terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Sebentar, suara saya masih Ya, terdengar Pak, tapi ini delay gitu, ada jarak gitu.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini tidak bicara hanya COVID nih, ya. Kalau COVID kita kenal dengan new normal gitu ya. Anak didik kita itu adalah juga dunia digital. Ya, sambil menunggu Pak Dedi yang mungkin sedang memperbaiki sinyal, karena memang Bapak Ibu untuk perlu diketahui memang situasi sinyal hari ini sedang tidak bersahabat. Hampir di semua tempat kami melihat memang tidak bisa mengakses secara baik untuk jaringan internetnya. Sehingga untuk kesempatan hari ini mungkin nanti akan kita schedule ulang, katanya mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi kita coba diskusikan lagi katanya dengan pertemuan ini. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan pendidikan ini di masa pandemi ini memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Tentu semua pihak harus terlibat aktif agar pendidikan lebih baik lagi. Orang tua hari ini memang sedang dilanda situasi yang mungkin tidak biasa, tapi mudah-mudahan ini bisa cepat selesai sehingga kita bisa kembali pada situasi yang normal dengan kondisi yang baru tentunya, dengan perangkat-perangkat yang baru melalui teknologi yang tentu ini juga sudah diinisiasi oleh Pak Dedi menggunakan program aplikasi Jago Apa itu yang sudah ternyata dikembangkan lebih baik di masyarakat. Itu Bapak Ibu yang kami hormati. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang penanya, Bapak Ibu penanya nanti akan ada door prize dari Dewan Pendidikan. Data-datanya sudah kita terima, khususnya yang memberikan pertanyaan, Bapak Ibu nanti akan dapat kaos Dewan Pendidikan, kemudian buku manajemen kelas dan pembelajarannya efektif, juga nanti dapat juga buku media pembelajaran berbasis ICT yang nanti bisa didapatkan Bapak Ibu. Nanti nomornya nanti sudah kita ketik semua, nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu, karena hari ini memang sejak pagi saya sudah ngecek situasi jaringan ini memang bermasalah. Bahkan itu tadi Prof. Zaki yang ada di Surabaya pun juga terdampak, suaranya tidak begitu jelas. Kemudian Pak Dedi juga demikian, terdampak suaranya tidak jelas. Sehingga kami sangat menyayangkan juga karena diskusinya ini ternyata luar biasa, materi-materinya juga luar biasa, tapi sayang sekali karena memang situasi dan kondisi ini tidak bisa kita lanjutkan dengan baik begitu. Namun demikian Bapak Ibu, materi-materi nanti bisa tadi materinya Prof. Zaki juga sudah dikirim lewat chat ini, nanti bisa di-download oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain nanti kaitannya dengan materi juga nanti akan situasinya juga akan lebih baik lagi. Ini juga Pak Dedi juga menyampaikan permohonan maaf, sudah gonta-ganti jaringan ternyata juga masih berkendala. Ini memang situasinya memang hampir dirasakan oleh semua dari kita, sehingga kami Dewan Pendidikan Lamongan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan kembali diskusi yang gayeng ini untuk ada pertemuan berikutnya agar bisa lebih baik lagi. Begitu, mungkin Prof. Zaki masih bisa menyapa, mungkin closing statement, Prof. Sepertinya masih ini. Prof. Baik, sepertinya juga masih belum bisa. Oke. Prof. Zaki, monggo closing statement, Prof. Saya tidak tahu apakah
saya diundang Pak Ghafur untuk menambahkan beberapa catatan kali ya. Kok saya di skipping di spotlight. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Betul, Prof. Apakah benar Pak Ghafur? Benar. Karena memang ini closing statement, Prof. Suara semuanya putus-putus. Ya, Prof. Monggo, Prof. Baik, saya anggap saja saya diundang Pak Ghafur untuk menambahkan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi begini, pandemi ini sesuatu yang tidak biasa. Datang tiba-tiba, tanpa pernah keluar, tanpa pamit, tiba-tiba saja datang kepada kita semua. Nah, karena itu, maka wajar saja kalau kita semua terperanjat gitu, kaget, karena dia datang tiba-tiba, kemudian merubah semuanya gitu. Nah, berarti bahwa pandemi COVID-19 ini tidak sebagai sesuatu yang bukan biasa-biasa saja. Maka tidak boleh kita melakukan perlakuan kepada COVID-19, kepada pandemi ini secara biasa-biasa saja. Contoh, mengukur PJJ dengan PTM juga tidak adil gitu ya. Karena apa? Karena semua orang tidak punya pengalaman untuk melakukan PJJ, tidak pernah punya pengalaman. Tiba-tiba aja dari pembelajaran tatap muka orang dipaksa untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya, bagi mereka yang punya, ini saja hari ini menjadi contoh yang baik Bapak Ibu sekalian. Ini saja webinar kita ini akhirnya harus bermasalah karena koneksi kita nggak sama antara satu dengan yang lain, sinyalnya nggak sama gitu. Ini yang kita difasilitasi oleh kemewahan teknologi dalam tanda kutip. Mungkin Bapak Ibu sekalian kita semua memiliki hal yang sama ya, piranti kita sama, laptop kita juga sama, mungkin begitu. Tetapi di luar itu semua ternyata juga ada problem, yaitu soal koneksi internet. Nah, mari kita tidak berpikir biasa-biasa saja Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya maksudkan? Meminta guru untuk datang ke rumah-rumah yang disebut dengan home visit, rumah siswa, baik secara perorangan maupun ada siswa yang satu daerah dikelompokkan jadi satu, lalu guru datang ke situ, itu sama dengan kita menempatkan guru pada posisi yang sangat risky, sangat berisiko gitu. Kenapa? Karena COVID-19 itu musuh yang tidak jelas. Orang tiba-tiba bisa saja kemudian tampak sehat, tapi faktanya dia adalah posisinya carrier kepada COVID-19. Dia bisa menularkan COVID-19 kepada yang lain gitu. Hal yang sama juga dikhawatirkan kepada anak-anak kita juga orang tua. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ada ruang yang bisa kita manfaatkan. Contoh, kenapa kita tidak sekarang berkolaborasi dengan tempat ibadah? Kenapa tidak kita memanfaatkan masjid, memanfaatkan musola, kenapa tidak memanfaatkan gereja yang isinya itu tidak saja kemudian memompa semangat spiritual orang-orang untuk bisa survive menangani COVID-19, tapi juga dimanfaatkan sebagai media untuk penguatan pendidikan keayahbundaan bagi orang tua siswa kita. Di chat box tadi ada masukan, ini ada beberapa anak yang tidak hidup bersama orang tuanya. Mereka hidup bersama neneknya. Di beberapa daerah di Lamongan memang sangat mafhum. Beberapa di antaranya orang tua, ayah ibu harus bekerja di luar kota. Bahkan bekerja di luar negara, di luar negeri. Maka anak-anak besar bersama kakek atau neneknya. Jangankan kakek neneknya, orang tuanya saja juga belum tentu punya kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan pendidikan. Nah, karena itu ada momentumnya, ada ruang yang sangat penting di mana itu menjadi ruang bertemunya banyak orang. Apa itu? Tempat ibadah. Kenapa kita tidak memanfaatkan? Contoh ini, teman-teman Dewan Pendidikan mendorong kepada sekolah atau komite sekolah untuk menjadikan tempat ibadah sebagai tempat untuk memperkuat pendidikan keayahbundaan. Nah, apalagi kalau diselingi dengan beberapa ajaran ayat Al-Quran, hadis gitu ya, tentu akan sangat baik sekali.
Yang tidak boleh itu adalah menjadikan tempat ibadah sebagai kampanye politik. Tapi kalau kemudian ruang-ruang itu setelah, contoh nih Bapak Ibu, setelah sholat maghrib, setelah wirid, doa bersama-sama, kenapa kemudian tidak ada guru yang naik ke mimbar menggunakan waktu 10 menit untuk membelajarkan kepada orang tua yang hadir di musola itu, di masjid itu. Tema yang diangkat umpama nih ya, menghadapi anak yang lagi di bawah tekanan. Itu aja 10 menit. Guru atau siapapun yang punya kemampuan itu mengajarkan kepada jamaah di masjid, jamaah di gereja. Bagaimana sekarang menyelenggarakan pendidikan, mendampingi anak-anak, ketika harus melakukan PJJ, lalu mereka dalam kondisi tertekan, itu bagaimana secara psikologis. Nah, tanpa harus kemudian semuanya menggunakan piranti yang mahal. Sekarang kalau punya handphone mahal, laptop mahal, kalau nggak ada koneksi internet gimana? Punya handphone mahal, punya laptop mahal, kalau ternyata daerah itu masuk pada blank spot, daerah yang tidak diakhiri, yang tidak difasilitasi dengan koneksi internet. Jadi bagaimanapun semahal apapun nggak bisa Bapak Ibu mengikuti PJJ, di situ blank spot kok nggak ada sinyal sama sekali. Nah, ada ruang yang bisa kita manfaatkan. Nah, gitu kira-kira Pak Ghafur, tambahan saya Pak Ghafur. Matur nuwun Pak Ghafur. Ini tadi untuk apa ini Pak Deddy Nurdiawan, ternyata apa ini mohon izin live dulu, kemudian nanti masuk diacak. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. Jaki atas ilmu-ilmunya.